Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Desa. Pada tutorial kali ini Guru Desa akan berbagi tentang tips and trik bagaimana cara memaksimalkan pekerjaan kita sebagai seorang fasilitator pendidikan guru penggerak di Learning Management System atau LMS. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini, dan jangan lupa ya dukung terus channel Guru Desa dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya, baik. Sebagai seorang fasilitator, tentunya kita akan bekerja secara full daring membersamai seluruh calon guru penggerak yang ada di kelas kita. Nah, untuk bisa memaksimalkan pekerjaan kita di LMS, maka tentunya kita harus mengetahui dengan baik seluk-beluk LMS yang sedang kita gunakan untuk membersamai para CDP kita tersebut. Nah, namun kadang-kadang ketika kita sudah bekerja di alur-alur yang terdapat di LMS tersebut, masih saja kita jumpai beberapa kendala yang sering muncul. Nah, diantaranya adalah ketika kita sudah melaksanakan proses pengkoreksian, memberikan feedback, ataupun memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan dari seluruh calon guru penggerak di kelas kita, harapannya adalah durasi yang telah ditetapkan itu tercatat dengan baik di time span kita di esok harinya. Akan tetapi karena kita belum tahu persis di mana tempat kita bekerja, agar TS itu bisa terekod dengan maksimal, maka yang terjadi malah sebaliknya. Kita sudah bekerja nih berjam-jam ya, sudah merasa bahwa kita sudah melaksanakan seluruh proses pekerjaan kita di LMS tersebut, namun nyatanya besok harinya setelah kita cek, ternyata TS-nya hanya bertambah sepersekian menit saja. Ini tentu akan sangat merugikan kita ya. Di tengah kesibukan kita yang begitu luar biasa, maka kita memerlukan sebuah tips ataupun trik yang jitu bagaimana kita memaksimalkan pekerjaan kita di LMS kita tersebut ya. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita explore bersama-sama ya bagaimana sih cara kerja LMS kita sebagai seorang fasilitator. Baik, untuk melakukan proses pekerjaan kita agar nanti time span kita bisa maksimal sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan, maka kita nanti harus melakukan pekerjaan itu sesuai dengan tempat atau area kerja yang tepat ya, tentunya agar TS kita bisa tercatat dengan maksimal. Misalkan kita akan melakukan pekerjaan kita di paket modul 1 di misalkan ya modul 1.4, maka kita langsung menuju ke modul 1.4 tersebut. Berikutnya kita klik 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini ini sudah tersedia alur-alur yang terdapat di LMS kita ya. Ya, kita sebagai seorang fasilitator nanti akan bekerja sesuai dengan alur merdeka, yaitu mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata modul 1.4 ya, dimana setiap alur itu sudah terdapat durasi waktu yang ditentukan. Nah, itu yang menjadi aturan main kita dalam melaksanakan proses pekerjaan kita di LMS. Oke, kita coba mulai satu persatu kupas tuntas ya, mulai dari diri ya. Oke, mulai diri ini kita memiliki durasi kurang lebih selama 2 jam pelajaran, dimana 2 jam pelajaran ini nanti akan kita alokasikan untuk mendapatkan time span kita ya, kurang lebih selama 2 kali 45 menit atau setara dengan 90 menit. Nah, bagaimana caranya agar 90 menit itu bisa terdistribusi secara maksimal ya, kemudian bisa terekam TS kita keesokan harinya nanti, itu terpenuhi berarti ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat ada kurang lebih 9 page atau halaman yang terdapat di alur mulai diri. Nah, maka kita harus mulai melakukan proses pekerjaan kita dengan cara
mengklik satu persatu halaman yang ada di alur mulai diri ini ya. Bisa saja sih mungkin langsung loncat-loncat ke halaman 5, halaman 7, atau bahkan ke halaman 9. Tapi saya menyarankan agar waktu kita selama 90 menit itu benar-benar bisa terekam dengan baik. Alangkah lebih baiknya kita bisa memulainya secara bertahap ya, atau secara berurutan gitu ya. Oke, mungkin di pengantar kita tidak perlu panjang lebar di sini. Kita langsung saja ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 2. Nah, di halaman 2 ini kita sudah mulai dihadapkan dengan hasil jawaban-jawaban dari para calon guru penggerak yang ada di kelas kita ya. Nah, untuk itu maka di bagian ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan feedback terhadap catatan yang diberikan oleh para CGP kita terhadap pertanyaan yang ada, atau kita juga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tentunya. Nah, dalam hal ini mungkin CGP saya ini adalah memberikan respon ya, tanggapan, catatan terhadap pertanyaan yang tadi dimunculkan. Nah, sehingga di sini peran kita sebagai seorang fasilitator tentunya adalah memberikan tanggapan terkait apa yang sudah dihasilkan oleh para CGP kita. Nah, di sini kita bisa mengklik ini ya, tombol reply ini, kemudian kita lakukan proses feedback ya. Nah, proses feedback ini kita bisa ketik secara manual ataupun juga bisa kita sudah siapkan terlebih dahulu, tinggal kita copy paste. Nah, biasanya kalau saya dari 90 menit waktu yang tersedia tadi, saya akan mendistribusikan itu secara merata di setiap halaman. Artinya begini, ketika saya akan bekerja di halaman 2 dengan memberikan catatan feedback, maka karena CGP saya ada 11, biasanya saya membagi waktu kurang lebih selama 5 atau 7 menit di satu CGP ini saya habiskan untuk memberikan feedback ya. Kemudian setelah selesai selama 7 menit kali 11 orang kan kurang lebih sekitar 77 menit ya. Nanti saya baru akan pindah ke halaman berikutnya, di next ya, di next. Sama di next ini juga Bapak dan Ibu bisa langsung menuju ke kolom replay ya, untuk memberikan tanggapan ataupun menjawab pertanyaan dari CGP kita. Nah, itu supaya waktu kita bisa terekam secara maksimal. Ingat, catatan penting yang harus kita perhatikan adalah ketika Bapak dan Ibu semuanya sudah bekerja di masing-masing alur, jangan sekali-kali Bapak dan Ibu itu berpindah tab ya. Misalkan Bapak Ibu sudah fokus di sini, tiba-tiba di tengah jalan nanti ingin membuka tab yang lain atau jendela yang lain. Itu sangat tidak dianjurkan. Mengapa demikian? Karena nanti kita akan terekam inaktif ya, atau proses pekerjaan kita terhenti karena tidak ada aktivitas yang kita lakukan di halaman tersebut. Nah, mungkin bisa melakukan proses geser, naik turun mouse, kemudian bisa melakukan pengetikan karakter dan lain sebagainya. Yang jelas Bapak dan Ibu fokus pada halaman yang sedang dikerjakan ya. Oke, itu di alur mulai diri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Jangan lupa setelah selesai kita back to course ya, untuk kembali ke modul 1.4. Setelah mulai diri selesai durasi 90 menit, maka kita lanjut ke eksplorasi konsep 1.4. Nah, sebelum kita menuju ke subbab dari eksplorasi konsep ini, ada beberapa bagian dari eksplorasi konsep 1.4 ya. Kita penting ketahui terlebih dahulu berapa sih durasi waktu yang disediakan untuk kita ya melakukan proses pekerjaan kita di eksplorasi konsep ini. Kurang lebih sekitar 4 jam pelajaran atau sekitar 180 menit ya. Ini nanti 180 menit bisa terdistribusi baik secara merata ataupun tidak di setiap sub di modul 1.4 ini ya. Nah, di eksplorasi konsep ini mirip saja. Misalkan kita mau melakukan proses pekerjaan kita di 14A 41 ya. Proses pelaksanaan pekerjaan kita juga kurang lebih sama ya. Kita nanti akan memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan dari setiap apa yang sudah yang sudah ditanyakan maupun diberikan catatan oleh para CGP kita. Nah, di sini kita memberikan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun memberikan feedback terhadap catatan yang diberikan oleh para CGP kita terkait dengan apa yang ada di LMS ini ya, bertanya.
Oke, jangan lupa setelahnya kita back to course ya. Demikian seterusnya. Jadi di 1.4 yang eksplorasi konsep ini ada sekian banyak subnya. Ini kita buka satu persatu. Mungkin dari 4 jam itu kita distribusikan secara merata di setiap sub yang ada di eksplorasi konsep. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sih kita akan bekerja di ruang kolaborasi modul 1.4 baik presentasi maupun presentasi maupun kerja kelompok. Bapak dan Ibu tentunya sudah melaksanakan pekerjaan ini dengan membuat link Google Meet ya. Link recordnya nanti menjadi dasar untuk kita mendapatkan pembayaran sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan ya. Jangan lupa nanti link recordnya bisa dikumpulkan atau disematkan di MS. Nah, berikutnya kita akan bekerja ruang kolaborasi modul unggah tugas forum diskusi kelompoknya. Nah, di sini sedikit berbeda dengan alur mulai diri dan eksplorasi konsep ya. Bapak dan Ibu penting untuk diketahui bahwa ketika Ibu dan Bapak ingin mendapatkan report TS maksimal, maka di sini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan yang masing-masing tombol ini memiliki perbedaan dalam hal record TS yang kita alokasikan waktu untuk bekerja di dalamnya. Nah, saya biasanya untuk mendapatkan TS yang maksimal, saya akan selalu bekerja di view all submission Bapak Ibu. Nah, sedangkan grade ini saya gunakan untuk memberikan penilaian saja. Ya, jadi di grade saya tidak memberikan komentar, tapi memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang diberikan. Berikutnya kalau di view all submission, disinilah saya akan melakukan proses pekerjaan saya agar durasi waktu selama kurang lebih 2 jam, 1 jam itu terpenuhi. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Nah, kita tinggal memberikan komentar-komentar ataupun feedback terkait dengan tugas kelompok yang sudah di-upload ya di sini tentunya. Oke, di sini kita bisa melakukan proses memberikan feedback ya. Sama polanya, kalau hanya 45 menit, mungkin 45 menit bagi 11 CGP, artinya setiap CGP ini saya akan memberikan waktu kurang lebih sekitar 4-5 menit ya. Sehingga ini benar-benar terdistribusi secara merata dan proses pekerjaan kita nanti akan terekam dengan baik. Ingat sekali lagi, ketika sudah fokus di sini, jangan pindah-pindah tab ya, agar kita tetap bisa mendapatkan hasil TS yang maksimal. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan masuk di demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual ini juga mirip-mirip ya dengan unggah tugas tadi. Ada ada dua tombol yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses pekerjaan kita. Sekali lagi di grading ini fungsinya untuk memberikan nilai saja. Itu kalau kebiasaan saya bekerja ya. Jadi di grid ini saya tidak memberikan komentar. Saya hanya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik. Kemudian di view all submission, seperti di unggah tugas tadi, saya akan memberikan komentar sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan. Jangan lupa klik back to course kembali. Nah, Bapak Ibu, itu saja sih ya tips and trick bagaimana kita memaksimalkan pekerjaan kita sebagai seorang fasilitator pendidikan guru penggerak di alur Merdeka yang sudah disediakan di LMS. Di koneksi antar materi juga sama. Kita akan memaksimalkan pekerjaan kita di view all submission. Kemudian di aksi nyata juga seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu, saya kira tips yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bisa berguna dan membantu Bapak dan Ibu semua yang sekarang sedang mengemban amanah menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak dan Ibu semuanya selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan, selalu jaga kesehatan, dan apa yang kita lakukan berkah, amanah, dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semangat Bapak dan Ibu untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom chat ya. Sekali lagi mohon dukungannya untuk channel Guru Deso dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak. Saya Rizkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.